Bayangkan sekeranjang penuh mangga segar, kulitnya berkilau menjanjikan rasa manis. Sekarang bayangkan ini, hampir setengahnya tidak pernah sampai ke piring kita. Inilah teman-teman, kenyataan pahit dari kehilangan buah pasca panen. Sungguh menyedihkan. Para petani bekerja keras, merawat tanaman mereka dari bibit kecil hingga panen yang melimpah. Tetapi kerja keras mereka seringkali dirusak oleh musuh-musuh tak terlihat dari kesegaran yang mengintai dalam bayang-bayang setelah panen. Musuh-musuh ini, pembusukan, kerusakan dan pembusukan, bukan hanya ketidaknyamanan. Mereka mewakili hilangnya pendapatan bagi petani, tekanan pada sistem pangan kita, dan penurunan upaya kita untuk memerangi kelaparan. Memahami alasan di balik kehilangan buah pasca panen adalah langkah pertama untuk menemukan solusi. Dengan mencuri masalah yang sering diabaikan ini, kita dapat memberdayakan diri kita sendiri untuk membuat perbedaan. Musuh buah-buahan kita datang dalam berbagai bentuk. Beberapa adalah penyerang diam-diam, bekerja dari dalam, sementara yang lain melancarkan serangan langsung. Mari kita temui mereka secara langsung. Pertama, kita mengalami kerusakan fisiologis, proses penuaan alami yang melemahkan pertahanan buah. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap jenis kerusakan lainnya. Berikutnya adalah kerusakan mekanis. Pikirkan memar, luka, dan tusukan yang terjadi selama panen, pengemasan, atau pengangkutan. Luka-luka ini menjadi undangan terbuka untuk pembusukan. Lalu ada penjahat mikrobiologis, bakteri dan jamur yang melihat buah kita sebagai pesta pribadi mereka. Mereka menyebar seperti api, meninggalkan jejak pembusukan dan bau yang tidak sedap. Dan terakhir, kita memiliki faktor lingkungan, panas, kelembaban, dan gas, yang dapat mempercepat pembusukan dan memperpendek umur simpan. Mari kita berikan wajah pada musuh-musuh ini. Bayangkan pepaya matang, kulitnya berubah dari hijau menjadi kuning, hanya untuk dirusak oleh bintik-bintik lunak dan bau asam. Itulah kerusakan fisiologis yang sedang beraksi. Sekarang bayangkan seikat pisang, dilemparkan sembarangan ke dalam keranjang. Kulitnya yang dulu bersih sekarang memar dan coklat. Ini adalah korban kerusakan mekanis, pertahanan mereka terganggu. Sebuah mangga, yang dulunya montok dan berair, sekarang mengeluarkan cairan lengket, dagingnya berubah warna dan lembek. Ini adalah karya mikroorganisme, memakan gula buah dan menghancurkan strukturnya. Terakhir, bayangkan seperti stroberi, disimpan di lingkungan yang panas dan lembab. Dalam beberapa hari, mereka menjadi lunak, berjamur, dan tidak layak untuk dikonsumsi. Inilah dampak buruk dari pengendalian lingkungan yang tidak tepat. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyak cara buah kita menyerah dari kehilangan pasca panen. Kabar baiknya adalah kita tidak berdaya melawan musuh-musuh ini. Dari teknik sederhana hingga teknologi mutakhir, solusinya ada dalam jangkauan. Penanganan yang tepat selama panen dan pengangkutan sangat penting. Penanganan yang lembut, pengemasan yang tepat, dan transportasi yang efisien dapat mencegah cedera mekanis. Pengendalian suhu dan kelembaban adalah kuncinya. Penyimpanan dingin dapat memperlambat pematangan dan pembusukan secara signifikan. Sementara ventilasi yang tepat mencegah penumpukan gas berbahaya. Teknologi inovatif juga menawarkan solusi yang menjanjikan. Lapisan yang dapat dimakan dapat bertindak sebagai perisai tak terlihat, melindungi buah dari kehilangan kelembaban dan serangan mikroba. Tetapi teknologi saja tidak cukup. Kita membutuhkan upaya kolektif. Petani membutuhkan akses ke pengetahuan dan sumber daya. Konsumen perlu memahami pentingnya penyimpanan dan konsumsi yang tepat. Jangan biarkan apatis menjadi alasan buah kita terbuang sia-sia. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap buah yang dipanen mencapai potensi penuhnya, menyehatkan tubuh kita, dan memperkuat sistem pangan kita. Masa depan ketahanan pangan kita bergantung padanya.